Malam semuanya, Selamat malam. Mbak Bolehkah saya Intan. mulai, Bu? Ini on cam semua ini. Mbak Intan aja ini yang on cam. Iya, yang lainnya off cam. Silahkan Bapak Ibu yang lain boleh on cam. Bapak Ibu yang lain silahkan boleh on cam. Oke. Sepertinya yang lain masih di perjalanan, kalau tidak masih di kantor gitu Bu kemungkinan. Iya. Atau gimana? Lanjut aja. Apa ditunggu? Lanjut aja nggak apa-apa Bu karena Lanjut sudah aja ya. Sudah 18.46 G. sekarang. Mm-mm. Iya. Totalnya berapa Mbak Desti ini? Totalnya sekarang yang join ada 12. Total Total? semuanya seharusnya 26. Oh, 26. Iya, lebih dari separuh ya. Iya, Iya. Oke Mbak Desti, silakan. baik Bu, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Bu Yuniar. Malam semuanya. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk perkuliahan pertemuan kelima ya Bu? Sudah Lima tidak ini terasa hari ini. kelima, iya. Kurang dua pertemuan lagi, terus Hmm. UAS. Baik, sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Langsung saya serahkan kepada Bu Yuniar nih Bu, monggo. Ya, terima kasih Mbak Desti. Yang semuanya, mahasiswa semuanya, harapan saya tetap semangat ya. Ini saya kondisi juga agak nggak enak badan, jadi mungkin nanti eh, apa agak sesek ya karena batuk. Tapi tetap kita harus menyelesaikan materi hari ini tentang manajemen kredit, gitu ya. Oke, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat belum? Sudah Bu. Sudah ya. Jadi di bab 5 ini, pertemuan 5 kita nanti akan membahas bagaimana bank itu mengelola pemberian pinjaman. Sehingga kira-kira masih ingat nggak ya, untuk menyalurkan dana itu istilahnya apa? Kalau menghimpun dana kan funding ya. Kalau menyalurkan dana apa di pertemuan pertama masih ada yang ingat nggak? Landing Bu. Lending ya. Jadi ini yang fungsi lending dari sebuah bank. Atau di beberapa buku biasanya bab ini disebut dengan alokasi dana bank. Artinya dana yang terkumpul di bank itu akan dialokasikan untuk memberikan pinjaman. Jadi untuk pengalokasian dana ini artinya adalah setelah bank itu menghimpun dananya, berasal dari mana? Menghimpun dari dana pihak ketiga, DPK. Apa kemarin terdiri dari tabungan, ya kan? Kemudian apa? Deposito, kemudian giro, ya kan? Nah, jadi ini menjual kembali dana yang diperoleh dari menghimpun dana, ya, dalam bentuk simpanan penghimpunan dana itu untuk keuntungan bank seoptimal mungkin. Ini berarti kalau kita meminjam uang di bank, pasti bunganya lebih tinggi daripada kalau kita menyimpan uang kita di bank. Ya, bayangkan saja mungkin uang kita dari 10 juta itu sebulan hanya dapat sekitar 15.000 saja. Tapi kalau kita pinjam 10 juta gitu ya, maka bisa jadi uang yang kita kembalikan itu kalau kita total hampir 2 kali lipatnya. Jadi kalau hutang 10, maka kembalinya bisa-bisa 18 juta.
gitu ya. Jadi bank itu mengalokasikan dana diwujudkan dalam bentuk apa? Yang pertama adalah memberikan pinjaman atau kredit, ngutangin ya. Dan yang kedua itu pembiayaan. Artinya membelikan barang sebagai aktiva atau aset yang menguntungkan untuk sebuah bank. Nah, apa sih definisi kredit ya? Intinya kalau kita secara sekilas kredit itu kan berarti pinjem bank gitu ya, ngutang ke bank gitu. Nah, sebetulnya menurut Undang-Undang Nomor 10 ini definisinya itu penyediaan uang ya atau tagihan atau apapun yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan ya pinjam meminjam antara si bank dengan kita ya yang mewajibkan pihak peminjam itu melunasi utangnya setelah disepakati jangka waktunya adalah misalnya 5 tahun, maka harus sudah lunas ya. Nah, dengan memberikan pinjaman ini otomatis tadi sudah saya jelaskan bank ini menarik bunga pada kita gitu ya. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 21 ini karena juga ada bank syariah ya, maka pembiayaan kalau di perbankan syariah itu lebih ke bersifat penyediaan dana atau tagihan berupa mudorobah ya atau bagi hasil. Kemudian ada lagi dalam bentuk ijaroh. Kemudian ada lagi dalam bentuk piutang. Biasanya jenisnya itu murabahah, kemudian salam dan istilah. Dan beberapa istilah-istilah yang digunakan tentang pemberian pinjaman atau pembiayaan lebih tepatnya di sebuah bank syariah. Kemudian kredit ini ya ataupun istilahnya pembiayaan kalau di apa namanya perusahaan bank syariah itu tadi bisa berupa uang ya atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Jadi misalnya nih ya, kalau bank itu membiayai kredit untuk pemberian rumah atau mobil, maka nilainya mobil atau nilainya rumah itu berapa? Kemudian ada kesepakatan, tadi ya, ada istilah kesepakatan atau perjanjian antara bank itu kalau orang yang meminjami uang, orang pihak yang meminjami dana itu disebut dengan kreditor. Sedangkan nasabah yang menikmati dananya itu disebut dengan debitur. Nah, kemudian terjadi masalahnya kalau utang itu penagihannya lancar, nggak masalah ya. Tapi kalau macet, gimana kira-kira? Jadi kan sering ya kita menemui eh, angsuran pertama, angsuran kedua mungkin lancar. Ketiga dan seterusnya ini lupa gitu ya. Lupa atau pura-pura lupa ya. Nah, kalau kita lihat penyebabnya kalau memang masih bisa dibantu, maka biasanya bank itu mengambil langkah memperpanjang durasi masa pinjaman. Jadi kalau eh, pertama disepakati 5 tahun ya karena kredit macet maka biasanya diperpanjang bisa 7 tahun atau 10 tahun. Tapi kalau misalnya nggak bisa diselamatkan, ya memang tidak ada garansi, tidak ada aset yang dimiliki oleh nasabah, maka biasanya langkah terakhir itu adalah menyita jaminannya, agunan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak bank. Nah, sekarang kenapa bank itu kok sampai percaya ya, sampai memberikan
memberikan pinjaman, kok berani-beraninya gitu ya memberikan pinjaman. Itu karena pertama adanya unsur kepercayaan. Artinya bank percaya bahwa nasabah itu nanti di kemudian hari memang benar-benar kan punya niat untuk mengembalikan uang pinjamannya. Yang kedua, unsur kredit itu memang harus ada unsur kesepakatan. Jadi ada perjanjian di mana kedua belah pihak ini sepakat ya, hak dan kewajibannya apa disebutkan di situ, durasi waktunya kapan, jumlahnya berapa, kemudian bahkan pembayarannya itu di depan atau di akhir periode. Kemudian yang ketiga itu adalah harus menyebutkan jangka waktu. Ya, jadi pasti kalau bank itu memberikan pinjaman harus ada jangka waktu dalam berapa tahun. Kalau di perbankan biasanya kredit jangka pendek itu kalau kurang dari setahun. Ya, pinjemnya kurang dari setahun harus lunas. Jangka menengah itu kalau biasanya 1 sampai 5 tahun. Dan kalau kredit KPR itu biasanya kan sampai 15 sampai 20 tahun ya. Itu termasuk dalam jangka panjang. Kemudian risiko. Artinya bank ini harus memahami semakin lama durasi lunasnya. Jadi Mileo saya ambil pinjaman 25 tahun. Nah, ini pasti resikonya sudah dipertimbangkan oleh bank, ya. Semakin panjang, semakin besar resikonya. Dan yang berikutnya adalah adanya unsur balas jasa. Jadi bank itu pertama mungkin percaya, tapi ada hal yang paling bisa ngiming-ngimingi si bank ya. Kenapa kok mungkin ya percaya, mungkin iya, pasti ada kesepakatan, pasti ada jangka waktu. Tapi yang bikin menarik bagi bank itu adalah karena ada bunga. Gitu ya, bunga merupakan penghasilan yang paling besar ya di sebuah bank. Kemudian ini tujuan bank itu untuk memberikan kredit yang pertama pasti mencari keuntungan. Ya mungkin juga latar sampingnya itu membantu usaha nasabah, tapi pasti bank itu yang pertama adalah cari keuntungan. Dia cari selisih bunga ya, bunga antara lending ya dan bunga funding. Tadi saya sebutkan untuk persentase bunga yang lending itu pasti lebih besar karena selisihnya itu merupakan spreadsheet bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, ya pasti membantu usaha nasabah. Biasanya nasabah ingin mendapatkan modal kerja, ya, ingin membuat sebuah bisnis, tapi nggak ada modalnya. Maka peran bank di sini adalah membantu usaha nasabah. Yang berikutnya adalah membantu pemerintah. Coba mungkin ada yang punya pendapat ya. Kenapa kredit yang diberikan bank itu membantu pemerintah? Ini kan secara nggak langsung memang ada hubungannya, gitu ya. Mungkin ada yang punya pendapat. Kalau mencari keuntungan kan jelas ya, dengan bunga. Membantu usaha nasabah jelas, gelontorin dana. Nah sekarang masalahnya membantu pemerintah. Kok bisa ya? Apa kira-kira? Di Jadi sini bisa, perantara keuangan, Ibu. kenapa? Jadi perantara keuangan. Ya, jadi perantara keuangan. Jadi kalau di masyarakat itu ekonominya nggak jalan, seperti misalnya BI sangat seperti yang kemarin ya, Menteri Keuangan yang lalu, bukan yang lama ya, itu kan terkesan sulit untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Ya, padahal dananya ada itu di BI, gitu ya. Maka ekonomi yang tidak jalan itu juga akan eh,
apa namanya, perputaran perekonomian di masyarakat juga akan mandek gitu ya. Yang berikutnya dengan adanya pemberian kredit itu berarti penerimaan pajak bagi pemerintah. Mungkin ada yang punya pendapat, apa ya bisa seperti ini? Karena dengan dibantu oleh bank ya, berarti kan dia nasabah itu jadi mempunyai bisnis ya, karena ada modalnya. Kalau ada modalnya, maka kemungkinan dia akan mendapatkan pendapatan, penghasilan. Nah, penghasilan itu dikenakan pajak penghasilan. Nah, merupakan penerimaan pajak bagi pemerintah. Yang kedua, membuka kesempatan kerja. Mungkin ada yang punya pendapat, kok bisa ya? Soalnya kalau kita punya usaha, nggak punya modal kan bisa pinjam di bank. Nah, jadi kalau nggak usaha kan bisa kalau udah sukses, udah maju kan bisa membuka kesempatan kerja Ibu gitu. Ya, jadi dengan adanya diutangi gitu ya, maka dia akan mempunyai bisnis. Bisnis pasti butuh SDM gitu kan? Enggak. Ya mungkin bisa jadi dikerjakan sendiri. Tapi kalau sudah skalanya lebih besar, pasti dia membutuhkan SDM. Kemudian berikutnya meningkatkan jumlah barang dan jasa. Kok bisa ya? Ada yang mungkin punya pendapat. Itu tadi Mbak siapa ya? Intan Ibu. Kan ya? Kira-kira kenapa kok bisa meningkatkan jumlah barang dan jasa? Ya karena dengan dia membuka usaha, berbisnis, pasti dia akan memproduksi barang. Ya, barang kalau sebelum orang berbisnis mungkin bernilai 10 triliun ya, kemudian banyak nasabah yang diberi pinjaman, maka dia akan memproduksi barang untuk siap dijual. Berikutnya, bisa menghemat devisa negara. Nah, coba ini logikanya gimana? Ya, Menteri Keuangan yang baru ini kan suka apa namanya memberikan pinjaman ya. Bank Himbara itu digelontor dananya dari BI. Nah, tapi untuk menghemat devisa negara logikanya gimana ya? Mungkin ada yang punya pendapat. Mbak Laili, Mbak Reza, Mbak Lintang, Mbak Suci. Kenapa bank itu memberikan pinjaman, memberikan kredit, ternyata efeknya adalah eh, menghemat devisa negara. Yuk, siapa? Kenapa ya bisa menghemat devisa negara? Ada yang menghemat devisa negara, ada yang meningkatkan devisa negara. Jadi menghemat dan meningkatkan ini logikanya begini. Banyak nasabah yang mempunyai bisnis ya, kemudian eh, dia memproduksi barang dan jasa, kemudian kemungkinan barang dan jasa ini dijual ke luar negeri. Sehingga dia pasti akan meningkatkan devisa negara. Banyak yang terjual. Jadi semakin besar tingkat ekspor di suatu negara, maka pendapatannya juga semakin besar. Nah, itu logikanya seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan.
Tidak ada ya. Oke. Sekarang fungsi kredit. Kenapa kok bank itu memberikan kredit ya kepada para nasabahnya selain mungkin menguntungkan, pasti menguntungkan. Itu karena fungsinya dia meningkatkan daya guna uang. Artinya kalau dia ngutangin ya, uang ini akan lebih berguna daripada uang itu disimpan di dalam bank sendiri, nggak akan berkembang. Coba Anda punya uang 10 juta gitu ya, taruh di bawah bantal. Kira-kira sebulan lagi jadi berapa? Tetap Tetap kan 10 ya? juta. Iya, tetap. Maka sebetulnya uang itu memang harus didaya gunakan. Jangan sampai ada idle cash, kas yang menganggur. Yang kedua, itu meningkatkan peredaran atau lalu lintas uang. Semakin kredit yang diberikan di suatu wilayah itu, ya, maka mungkin ada kemungkinan daerah yang kekurangan uang itu juga akan mendapatkan tambahan dari daerah lain, gitu ya. Jadi misalnya yang digelontorkan dana yang digelontorkan itu daerah misalnya Surabaya gitu ya. Nah, karena dia ini jualannya juga ke daerah Sidoarjo atau ke Malang, maka Malang sama Sidoarjo ikut-ikutan apa? Lalu lintas perdagangannya, lalu lintas uangnya juga akan bertambah peredarannya. Kemudian yang ketiga adalah kalau yang pertama daya guna uang, ini adalah meningkatkan daya guna barang. Jadi utang yang diberikan ke nasabah itu akan digunakan penerima ya nasabah untuk mengolah barang tidak berguna menjadi lebih bermanfaat. Contoh, kita tahu ada barang-barang yang bermanfaat itu apa ya yang masyarakat menilai itu kayak sampah gitu ya. Apa contohnya? Tumbuhan eceng gondok pernah tahu ya? Nah, itu kan menu-menuin sungai ya. Nah, sebetulnya sih sudah ada ide untuk mengolah, jadikan bisnis dijadikan tas gitu ya. Tapi gak ada dananya, gitu ya. Maka dengan adanya pinjaman ini diharapkan bisa meningkatkan daya guna barang. Kemudian yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Apa maksudnya peredaran barang? Ya karena barangnya karena jumlahnya bertambah ya, dari suatu wilayah tertentu Surabaya, nasabah-nasabah yang ada di Surabaya dikasih pinjaman. Nah, maka orang-orang Surabaya, pebisnis di daerah Surabaya akan apa? Menghasilkan barang yang banyak. Nah, pengaruhnya ini akan ke daerah wilayah-wilayah yang lain di sekitarnya. Kemudian bisa juga kredit ini sebagai alat stabilitas ekonomi. Artinya dia nambah jumlah barang di masyarakat sehingga barang yang banyak ini kalau dimanfaatkan untuk ekspor gitu ya, dia akan menambah devisa negara. Kemudian berikutnya menambah kegairahan berusaha ya, tentu saja ada duit berarti orang akan semangat gitu ya untuk berusaha karena ada duitnya. Kemudian berikutnya adalah bisa jadi meningkatkan pemerataan pendapatan. Artinya nasabah yang diutangin tadi ini merangsang nasabah untuk buka usaha atau bisnis ya. Dan kalau skalanya sudah agak relatif besar maka membutuhkan SDM. Akibatnya apa? Mengurangi pengangguran. Kemudian yang berikutnya meningkatkan hubungan internasional ya. Nah, karena dengan adanya pemberian kredit itu ada keinginan untuk melakukan ekspor ya, maka akan memperbaiki hubungan dengan internasional. Berikutnya untuk jenis-jenis kredit ya, dibedakan menjadi dari kalau kita lihat dari segi kegunaan ya,
itu ada kredit namanya kredit investasi, juga ada lagi kredit modal kerja. Kalau kredit investasi itu berarti dia biasanya tidak punya dana, kemudian ingin beli mesin-mesin pabrik, gitu ya. Nah, artinya di sini kalau berinvestasi konotasinya adalah membeli barang-barang modal. Kemudian kalau kredit modal kerja berarti lebih ke biaya operasionalnya. Jadi paham ya, untuk keduanya ini, kalau investasi itu biasanya khusus untuk beli aset, kalau modal kerja biasanya untuk operasional. Ya, mungkin membeli bahan baku, mungkin membayar apa namanya SDM gitu ya, biaya tenaga kerjanya. Nah, itu dibedakan berdasarkan segi kegunaan. Nah, sekarang berdasarkan tujuannya, ya, kredit itu bisa untuk kredit produktif, ya, biasanya untuk meningkatkan usaha atau produksi investasi, dan yang berikutnya kredit konsumtif biasanya untuk beli sepeda motor gitu ya, dan kemudian bisa jadi untuk kredit perdagangan, ya, biasanya untuk apa ini perdagangan? Kalau namanya trading itu berarti kan kulaan bahan jadi ya, tanpa diolah kemudian dijual kembali dengan keuntungan sekian persen, gitu ya. Kemudian kalau berdasarkan jaminan itu ada kredit yang bergaransi, ya, ada garansinya. Tapi ada juga yang nggak pakai, gitu ya, tanpa jaminan pun ada jenis kredit seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan jangka waktu, tadi di awal sudah ya, jangka pendek kurang dari setahun, jangka menengah 1 sampai 5 tahun, 1 3 tahun, jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Kemudian berdasarkan sektor usaha itu ada kredit pertanian, peternakan, kredit perumahan, kredit profesi bahkan ya. Nah, itu berdasarkan sektor usahanya. Nah, sekarang kita bicara di jaminan kredit. Ya, kalau sebuah pemberian pinjaman itu ada jaminannya, itu jelas lebih aman bagi bank ya. Karena kalau misalnya suatu saat nanti si nasabahnya tidak bisa membayar ya, terjadi kredit macet, maka jaminan itu bisa dijual ya, diambil oleh bank. Kalau yang dengan jaminan itu biasanya adalah jaminan yang berwujud. Jaminan berwujud itu biasanya yang dijaminkan bisa tanah, bisa bangunan, mobil, ya, sawah, ladang gitu. Kalau nggak berwujud, itu termasuk di sini sertifikat tanah. Ya, bisa juga saham. Anda beli saham perusahaan lain, emiten gitu ya. Maka itu bisa dijadikan juga sebagai jaminan. Kemudian jaminan orang loh, ternyata bisa juga. Ya, kalau kredit itu macet, maka ada seseorang yang bisa menanggung risikonya. Jadi si X pinjam, dia menjaminkan seseorang, Bapak A, dia adalah misalnya direktur perusahaan. Kalau misalnya Bapak ini tidak bisa membayar, maka direktur tadi yang akan menanggung risikonya. Kemudian ada lagi yang tanpa jaminan ya. Jadi kredit ini biasanya diberikan bukan dengan jaminan tertentu, tapi biasanya diberikan perusahaan yang benar-benar benefit ya dan profesional. Jadi memang kalau yang tanpa jaminan ini butuh kepercayaan tinggi dari sebuah bank ya. Kemudian ini bagian analis kredit di sebuah bank. Itu pasti akan memperhatikan 5C ini. Ya, 5C ini adalah C yang pertama adalah karakter. Artinya bank itu kalau mau memberikan hutang, meminjami pada seseorang nasabah, itu harus mengetahui kira-kira orang ini karakternya gimana.
gitu ya. Itikat baiknya untuk mengembalikan itu gimana? Gaya hidupnya gimana? Wataknya seneng ngakalin atau tidak gitu ya. Kemudian bisa jadi bank itu harus melihat kondisi keluarganya. Kemudian dilihat juga mungkin hobinya ya. Jadi kalau hobinya golf tiap hari kan ya, tapi kemudian mengajukan hutang sekian miliar ya. Terus kemudian dilihat juga kemungkinan dia itu bisa nggak mengembalikan kredit yang sudah diberikan. Itu ya, intinya karakter seperti itu. Kemudian yang C kedua itu capacity. Artinya di sini kita melihat kapasitas seorang nasabah. Kapasitas itu berarti kita bicara kemampuan ya, dalam bisnisnya itu sejauh mana. Sehingga nanti kalau kita tahu kapasitasnya, dia bisa nggak tuh mengembalikan eh, utangnya ya beserta bunga-bunganya. Kemudian C yang ketiga itu adalah capital. Capital itu modal. Artinya di sini bank itu harus melihat laporan keuangan ya. Seorang nasabah itu dilihat. Kemudian dia juga melihat dana-dana selama ini digunakan untuk apa. Kemudian nanti dihitung tingkat likuiditas. Likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya ya. Tapi kalau yang solvabilitas itu adalah lebih cenderung kemampuan bank dalam membayar hutangnya total. Tidak peduli jangka pendek, tidak peduli jangka panjang. Gitu ya. Kalau rentabilitas ini sering disebut dengan profitabilitas. Artinya melalui laporan keuangan itu bisa diketahui kemampuan perusahaan mendapatkan laba. Gitu ya. Berikutnya adalah yang keempat, itu adalah kolateral. Kolateral itu berarti kalau mau pinjem barang jaminannya, agunannya itu harus dilihat dulu berapa nilainya. Gitu ya. Jadi jangan sampai pinjemnya 2 miliar tapi agunannya cuma sepeda motor tahun 2000 gitu ya. Nah, ini kan nggak cocok. Jauh gitu antara jumlah yang dipinjam dengan nilai agunannya. Dan yang kelima itu kita lihat condition. Artinya adalah bagian analis kredit ini harus melihat kondisi ekonomi bidang usaha debitur dan politik yang mungkin mempengaruhi bisnis-bisnis tertentu. Karena dikhawatirkan ada resiko kredit macet. Nah, kira-kira coba saya minta tolong disebutkan apa bisnis-bisnis tertentu yang kira-kira rawan ya, rawan oleh kondisi politik. Apa kira-kira? Ada yang mungkin kasih contoh, Pak? Misalnya dulu kan ada undang-undang kalau ini yang barusan terjadi ya, bisnis umroh gitu ya. Nah kalau dulu kan harus uh, si orang Indonesia kan umroh itu kan harus mengikut dari ada agennya, ikut agen ya. Tapi sekarang kan bisa. Nah maka dengan adanya kejadian-kejadian politik mungkin ya, maka perusahaan-perusahaan apa namanya yang biasanya menghandle keberangkatan umroh akan berpengaruh juga gitu ya. Mungkin ini ada yang ingin ditanyakan, Mbak Lintang, Mbak Reza, Mbak Intan. Ini yang lainnya, Mbak Suci, nggak ada ya.
Oke, bisa saya lanjut. Kemudian prinsipnya apa? Bank itu memberikan kredit itu ada, kalau tadi ada analisa apa? Tadi C-nya ada berapa? 5C. Ini juga ada analisa 7P. Prinsip dalam memberikan kredit. Semuanya berawalan dengan P ya. P itu yang pertama adalah personality. Artinya kepribadian ya dari seorang nasabah yang akan pinjam itu seperti apa? Apakah eh, eh, apa namanya mempunyai itikat baik untuk mengembalikan, ataukah mungkin dia pura-pura lupa gitu ya, atau bayar kalau harus ditagih dulu gitu ya. Itu merupakan unsur P yang pertama. Yang kedua adalah partai. Artinya di sini adalah si analis kredit ini di sebuah bank dia harus mengelompokkan calon debitur itu, calon orang yang mau pinjam berdasarkan modal, karakternya. Jadi dibuat eh, kelompok-kelompok gitu ya. Kemudian P yang ketiga itu purpose. Artinya analis kredit ini harus mengklasifikasikan debitur itu berdasarkan tujuannya. Apakah tujuannya adalah investasi ataukah tujuannya untuk modal kerja gitu ya, dipilah-pilah, dikelompokkan. Yang berikutnya adalah P-nya prospek. Itu ya. Artinya analis kredit ini harus menilai usaha si nasabah itu, ya, si calon debitur. Dia ini prospek atau enggak, ya, prospek atau enggak untuk membayar hutangnya. P yang kelima itu adalah payment, ya. Jadi payment itu ngukur calon nasabah itu nanti membayar hutangnya, cara membayar hutangnya itu sumbernya dari mana. Semakin nanti seorang nasabah itu misalnya punya bisnis banyak ya, ya pegawai tetap, ya punya bisnis online gitu ya, atau punya bisnis-bisnis lainnya, itu akan membuat analis kredit lebih mempertimbangkan gitu ya untuk diberikan kredit. Yang berikutnya adalah ini profitability. Apa itu tadi profitability? Kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin labanya setiap tahunnya, ini bisa dilihat di laporan keuangan biasanya ya. Nah, maka semakin percaya ya, semakin diberikan saja itu. Tidak perlu pikir panjang lagi untuk memberikan dana. Dan yang terakhir, P yang terakhir adalah protection. Nah, tujuannya apa ini? Mendapatkan perlindungan. Ya, artinya apa? Perlindungan dari jaminan asuransi. Pernah ya kita misalnya kredit rumah itu kan ada asuransinya. Jadi kalau belum sampai lunas, kemudian misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, rumah itu misalnya terbakar atau bagaimana, akan mendapatkan ganti dari perusahaan asuransi, gitu ya. Kemudian ada beberapa aspek kalau menilai kredit itu dilihat dari aspek pasaran ya. Jadi memang harus ada studi kelayakan usaha dulu. Dari segi pemasarannya seperti apa, apalagi keuangan, kemudian sosial ekonomi, dari aspek bagaimana dia memanage mengelola perusahaan, itu juga perlu dilihat oleh analis kredit sebuah bank. Untuk proses pemberian kredit, nah ini bagi yang pernah nggak ini ngambil kredit ya? Kalau Bu Yuniar pernah nih ngambil kredit bolak-balik ya. Jadi kalau waktu pertama itu ngambil PR ya, itu berkas-berkasnya memang harus dipenuhi.
Jadi beda kalau kita itu pinjam di bank. Memang agak ribet ya, agak ribet karena harus ada berkasnya, kemudian harus ada penyidikan berkas pinjaman, kemudian ada beberapa wawancara-wawancara, kemudian ada penandatangan akad kredit. Ya, ini berbeda kalau Anda pinjam di pinjaman melalui pinjol. Ya, karena kalau pinjol itu kan eh, apa namanya mudah ya, syaratnya mudah, tinggal aplikasi diklaim itu aja sudah jadi, ya tidak perlu pemberkasan macam-macam. Cuman kalau dipinjol itu memang bunganya besar ya, pinjam 1 juta kemudian dipotong bunganya 250, ya harus mengembalikan berapa itu, 1.500.000, dapatnya cuma 750 itu. Nah itu ya, rentenir tingkat tinggi itu ya. Kemudian kualitas kredit. Artinya kualitas kredit ini kita ngomong tentang eh, pemberian kredit. Itu bisa dikatakan berkualitas kalau memang resikonya kecil. Ya, artinya kalau bank itu memberikan kredit pada seseorang nasabah gitu ya, sepertinya tidak kecil kemungkinan dia mengalami kredit macet gitu. Ya. Jadi berkualitas itu karena pertama layak diberikan, ya. Kemudian yang kedua itu karena resikonya kecil dari kredit macet. Itu dikatakan kualitas kreditnya bagus. Tapi bila ya Anda sebagai seorang analis kredit ternyata setelah di ACC ada kredit macet, maka keputusan pemberian kredit itu dikatakan kualitasnya tidak bagus, ya. Sehingga agar keputusan kredit itu berkualitas, maka apa yang harus dilakukan oleh bank? Apa yang harus dipertimbangkan? Yang pertama adalah pasti menghitung profitabilitas. Artinya, profitabilitas nanti Anda harus lihat, si analis kredit harus melihat laporan keuangan, ya. Bisa dihitung ROA-nya, return on asset, bisa dihitung return on equity. Artinya begini, kalau sebuah perusahaan nasabah itu return dibagi dengan aset. Kalau si A sama si B misalnya asetnya sama-sama 20 juta. Tapi si A ini bisa menghasilkan laba 2 juta. Jadi 2 juta per 20. Tapi si B hanya mampu 1 juta dari asetnya 20 juta. Bagus mana? Si A atau si B? Returnnya. Si A. Si A. Ya, pasti si A. Selama returnnya itu besar, jadi pembilangnya ya, kalau 2/5 itu kan pembilangnya 2, 5-nya penyebut. Semakin gede atasnya pembilangnya itu, maka semakin bagus profitabilitasnya. Oke, kemudian yang kedua, apa yang harus dipertimbangkan oleh bank agar keputusan dia memberikan kredit itu tidak salah, gitu ya. Yang pertama adalah mempertimbangkan resiko. Artinya berapa sih tingkat resiko yang mungkin dihadapi? Seorang nasabah itu tidak menepati ya pembayaran uang setiap bulannya. Nah, itu ya, itu harus dipertimbangkan. Sehingga perlu adanya pemisahan ya. Nanti di sebuah bank itu ada eh, pernah nggak kita mengetahui di sebuah bank itu bagian marketingnya sama, auditnya sama, analis kreditnya sama, admin kreditnya sama. Pernah nggak kita lihat seperti itu? Tidak pernah ya, karena apa? Terjadi penyelewengan. Apalagi seorang nasabah yang mau mengajukan kredit itu memberikan sesuatu ya kepada si analis kredit agar kreditnya disetujui. Nah, ini juga bahaya.
Kalau memang tidak memungkinkan, ya analis kreditnya ya memang harus berani untuk mengatakan tidak. Itu. Jadi ini beberapa bagian yang memang harus dipisahkan, ya. Manajemen kredit di sebuah bank, bagian-bagian ini tidak boleh dijadikan satu. Harus dihandle orang yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, kita mengatakan kualitas kredit itu ada yang lancar gitu ya. Kita menamakan si X itu statusnya lancar gitu ya. Itu artinya pembayaran angsuran, kemudian bunga itu dia tidak ada masalah, bayarnya selalu tepat waktu. Gitu. Kemudian ada lagi seorang nasabah yang diberikan dana tapi statusnya dalam perhatian khusus. Itu ada ya. Atau sering disebut special mention. Artinya kalau ada nasabah dalam status special mention, itu ada tunggakan angsuran. Ya, ya memang kurang dari 90 hari dia, apa istilahnya, molornya ya. Nah, kemudian juga kadang terjadi cerukan. Ya, kadang terjadi cerukan. Apa itu cerukan? Artinya kadang ada saldo negatif ya di akun si nasabah ini. Ya, jadi ada saldo negatif. Kemudian berikutnya adalah kalau statusnya substandar atau sering disebut dengan kurang lancar. Itu sering terjadi tunggaan, lunggaknya itu bahkan lebih dari 90 hari, tapi nggak sampai 180 hari. Ya, kemudian sering terjadi cerukan, saldonya negatif, kemudian kadang terjadi pelanggaran, molor gitu ya. Ini masuk di statusnya kurang lancar. Ada lagi statusnya jobful atau dilakukan. Artinya si nasabah ini sudah ada tunggakan lebih dari 180 hari. Gitu ya. Dan celukannya bersifat permanen. Dan yang terakhir itu kalau terjadi tunggakan, dia nunggak sampai 270 hari. Berarti hampir setahun ya. Jadi kalau terjadi macet atau loss ini, maka biasanya ditutup dengan agunan yang diberikan. Gitu ya. Kemudian bagaimana kalau ada kredit macet ya? Kredit macet tadi kan penyebabnya ada dari pihak perbankan ya, dari pihak bank itu sendiri, juga ada dari pihak nasabah. Kalau dari bank kira-kira apa penyebabnya? Kenapa kok bisa terjadi kredit macet? Itu karena kesalahan bank. Jadi bank kurang teliti dalam menganalisa kredit yang diberikan. Jadi sembrono, gitu ya, kurang pas analisanya. Kemudian dari pihak nasabah juga mungkin juga biasanya ada unsur kesengajaan, sengaja gak bayar. Bayar kalau ditagih, itu baru ingat, gitu ya. Nah, tapi ada juga yang nggak sengaja itu memang lupa, ya, lupa nggak bayar bulan itu. Nah, terus kemudian bagaimana menyelamatkan kredit macet ini? Biasanya apa yang dilakukan oleh bank? Yang pertama itu bisa dengan cara rescheduling. Artinya rescheduling itu biasanya yang sebelumnya dia ngutangnya 36 kali gitu ya, ngangsur mobil gitu ya, 36 kali. Berarti 3 tahun ya. Itu diperpanjang sampai 48 kali. Biasa 4 tahun ya. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian bisa juga dengan cara reconditioning. Artinya bunganya nanti tidak dihitung, tetapi dijadikan utang pokok.
Atau bisa juga diturunkan suku bunganya. Contoh sebelumnya 18% misalnya ya, ini diturunkan menjadi 12%. Bahkan dengan kondisi reconditioning ini pembebasan bunga mungkin juga ya. Jadi bayar pokoknya saja daripada nggak bayar. Gitu, ya. Yang berikutnya bisa jadi bank itu melakukan tindakan restructuring. Artinya nambah jumlah kredit ya, jadi ngutang nggak iso bayar, tapi ditambahin meneh gitu ya, ditambahi lagi jumlah. Nah, jumlah tambahan ini dipakai untuk bayar hutang. Nah, tapi ini masuk di gali lubang tutup lubang ya kalau restructuring ini. Bisa juga dengan menggunakan kombinasi. Kombinasi artinya yo rescheduling, yo reconditioning, ya restructuring. Dan jalan terakhir ya, jalan terakhir kalau misalnya rescheduling nggak bisa, reconditioning nggak bisa, restructure nggak bisa, maka langkah terakhir ya jaminannya disita, gitu ya. Nah, ini beberapa tindakan bank kalau terjadi kredit macet. Nah, sekarang kita belajar di suku bunga kredit atau suku bunga pinjaman. Kalau suku bunga kredit itu berarti apa? Nasabah pinjam, kemudian banknya menarik persentase bunga, gitu ya. Beda sama suku bunga simpanan. Kalau simpanan apa? Nasabah nyimpan, ya, kemudian diberi bunga. Bunganya kecil kalau dari funding. Kalau yang paling besar adalah dari bunga yang lending, bunga pinjaman. Kemudian, nah ini yang saya jelaskan. Jenis bunga bank, hati-hati ada bunga simpanan saat kita menyimpan duit kita di bank. Jasa giro, bunga tabungan, bunga deposito. Nah ini semua bunganya pasti kecil. Kecuali yang agak lumayan ini deposito ya. Kemudian kalau bunga pinjaman ini yang gede. Ya. Nah, namun suku bunga pinjaman ini memang dibatasi ya. BI itu memberikan rate tertentu batas atas kalau apa namanya sebuah bank itu mematok persentase suku bunga. Nah, sebuah bank itu apa yang menjadikan pertimbangan? Kadang suku bunga pinjaman di BCA, kadang 12% setahun gitu. Tapi di bank lain suku bunganya adalah cuma 9% gitu. Kenapa bisa berbeda-beda antar bank? Gitu ya. Kadang bank itu juga perang suku bunga gitu ya. Kalau eh, suku bunga simpanan itu gede-gedean ya. Gede-gedean apa kecil-kecilan? Gede-gedean. Tapi kalau suku bunga pinjaman biasanya kecil-kecilan gitu ya. Karena suku bunga pinjaman yang kecil pasti menarik bagi nasabah. Nah, ini faktornya yang mempengaruhi kenapa bank A itu 12% setahun, kenapa bank juta itu cuma 9% setahun pinjamannya. Itu karena pertama kebutuhan dana. Semakin bank itu membutuhkan dana yang banyak, itu ya, apalagi belum nasabahnya cuma sedikit, itu biasanya suku bunganya dia patok yang tinggi, gitu ya. Yang kedua juga persaingan ya, pasti bank A 12%, si bank B 11,5%, selisihnya cuma koma-koma aja. Itu karena faktor persaingan. Dan yang ketiga adalah, nah ini, BI memang menetapkan persentase suku bunga tidak boleh melebihi yang di rate-nya tidak boleh yang melebihi yang ditentukan, gitu ya. Kemudian target laba yang diinginkan. Semakin bank itu menginginkan laba yang tinggi, maka dia akan mematok bunga yang sangat tinggi juga untuk bunga pinjaman. Berikutnya adalah jangka waktu. Ya, kenapa kok bisa jangka waktu? Ada yang mungkin punya pendapat?
Iya, Ibu. Heeh. Kalau jangka waktunya panjang itu bank kan dapat untungnya lebih banyak, bunganya kan banyak. Jadi lebih untungnya juga banyak juga, Ibu. Iya. Kemudian juga resiko ya, semakin panjang durasi waktunya itu resikonya pasti tinggi ya. Maka bank itu biasanya kalau yang durasinya waktu nyicil itu KPR itu sampai ada yang 25 tahun ya. Nah, itu maka resiko bagi bank. Maka biasanya bank itu mau matok suku bunga yang tinggi. Kemudian kualitas jaminan. Nah, ini kenapa jaminan pengaruh terhadap persentase bunga. Ada yang mungkin punya pendapat. Jaminan itu kan bisa berupa tanah, rumah, kemudian emas gitu ya. Maka kira-kira pengaruhnya apa? Liquid atau tidaknya? Kalau emas kan liquid, cepat diubah bentuk menjadi uang. Maka bank itu biasanya senang kalau agunannya itu berupa emas karena liquid. Begitu kita butuh uang, maka tinggal kita tukarkan emas kita, pasti jadi uang. Nah, kalau jaminannya itu liquid, seperti emas gitu ya, maka biasanya bunga pinjamannya dia patok rendah gitu ya, karena emas gampang dijualnya. Gitu ya. Berikutnya reputasi perusahaan. Nah, coba nih, kenapa kok reputasi perusahaan ini ternyata berpengaruh terhadap tinggi rendahnya suku bunga yang dipatok oleh sebuah bank. Coba bedakan perusahaan yang bonafit sama perusahaan yang nggak bonafit. Apa Tingkat kira-kira? kepercayaan nasabah, Ibu. Iya. Jadi kalau perusahaan itu semakin bonafit ya, artinya setiap kali perusahaan ini ngutang kok mesti lancar-lancar saja gitu ya. Maka biasanya harus kasih bunga yang kecil saja karena perusahaanmu bonafit gitu. Bisa juga. Kemudian bisa juga produk yang kompetitif. Nah, ternyata masalah produk itu ya bisa menjadikan suku bunga pinjaman di sebuah bank itu kecil. Apa kira-kira? Produk yang kompetitif kan produk yang laku di pasaran gitu ya. Begitu memunculkan produk ini mesti langsung booming gitu. Apa kira-kira? Bank mempertimbangkan apa ini? Karena produk dari perusahaan ini pasti lakunya ya, dari historinya itu pasti laku, maka bank yakin ya bahwa perusahaan ini pasti bisa membayar hutangnya. Berikutnya bisa juga karena hubungan baik ya. Kalau dengan PTA bunganya 10%, tapi kalau dengan C karena ada hubungan baik maka bunganya cukup 5%. Bisa jadi seperti itu. Dan kemudian ada jaminan dari pihak ketiga. Nah, ini juga memungkinkan kalau ada seseorang yang menjamin ya, si A ini silakan Anda melakukan pinjaman ke bank B. Saya menjamin kalau misalnya tidak bisa membayar, maka saya lah yang akan membayar hutangnya kepada bank. Bisa jadi seperti itu. Kemudian apa komponen-komponen sebuah bank itu menentukan, oh bunga kreditnya 10% saja gitu ya. Oh suatu saat 9% saja. Nah itu dia gimana ngitungnya gitu kan. Selain tadi ada beberapa faktor persaingan, beberapa faktor ada hubungan baik dengan nasabah. Ternyata untuk menentukan bunga kredit, hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya. Pertama adalah dihitung cost of fund atau biaya dana. Artinya biaya dana ini biaya yang dikeluarkan kalau dia eh, mengeluarkan uang untuk dipinjamkan. Maka kira-kira dana yang dikeluarkan itu berapa? Semakin besar bunga simpanan, ya, maka
makin besar bunga kreditnya. Gitu. Jadi ini yang dilihat pertama. Kemudian biaya operasi, ya, operasional dan operasional bank. Sebuah bank misalnya biaya operasionalnya tinggi karena mungkin SDM-nya adalah lulusan S2 semua gitu ya. Sehingga biaya gajinya tinggi-tinggi. Nah, semakin biaya operasional tinggi, maka bank itu biasanya mematok suku bunga yang tinggi, suku bunga kredit yang tinggi. Berikutnya adalah cadangan risiko kredit macet. Semakin bank itu khawatir ya, kalau saya minjemin kemudian terjadi kredit macet, maka saya perlu untuk mencadangkan gitu ya, ada uang khusus kalau ada nasabah yang tidak membayar. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya adalah dia genjot ini tadi, suku bunga kreditnya diperbesar gitu ya. Apalagi yang keempat, kalau dia benar bank ini pengen laba yang tinggi seperti yang diinginkan, saya ingin misalnya bank A atau BCA ingin eh, laba tahun ini naik sebesar 10%, maka biasanya yang dilakukan adalah meninggikan atau menaikkan suku bunga pinjaman. Nah, berikutnya adalah alasan pajak. Bisa jadi alasan pajak. Kira-kira ada yang punya pendapat? Kenapa? Kok? Karena alasan pajak, bank itu mematok suku bunga yang tinggi terhadap suku bunga simpanan. Ada yang tahu mungkin kenapa? Dwi Rohman, Mas Dwi Rohman, Mas Sokibul, Mbak Nabila mungkin, Mbak Riza. Yuk, siapa? Kenapa kira-kira? Karena alasan pajak loh, kok bisa-bisanya. Ya, bank itu matok suku bunga pinjaman. Dia langsung 12% setahun. Itu karena apa? Karena pajaknya tinggi. Jadi agar dia terhindar dari beban pajak yang tinggi, maka dia mengalokasikan biaya bunga ya, beban bunganya dialihkan kepada nasabah yang ingin hutang kepada bank tersebut. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nah, misal ini ada sebuah bank Marindo namanya ya. Dia ini eh, bunga deposito dia. Jadi kalau ada orang nasabah itu nyimpen duitnya dalam bentuk deposito itu hanya 18% per tahun. PA itu per annum. Ya, ngasih 18% setahun. Kemudian ada info bahwa cadangan wajib yang ditetapkan pemerintah itu adalah 5%. Artinya dia itu harus sedia uang tunai ya 5%. Agar apa? Untuk menghindari atau jaga-jaga kalau ada kredit macet. Gitu ya. Ada cadangan wajib. Oh sorry, ada cadangan wajib itu ada kalau beda sama cadangan kredit macet ya. Kalau cadangan wajib itu cadangan untuk eh, membayar kepada nasabah seperti sewaktu-waktu kalau nasabah tabungan kan itu sah-sah saja dia ngambil ya. Jangan sampai ada nasabah yang punya rekening tabungan mau ngambil tabungannya, ternyata duitnya nggak ada. Nah, maka bank itu harus punya cadangan wajib. Berikutnya adalah biaya operasi yang dikeluarkan. Jadi untuk bayar gaji, untuk bayar biaya listrik gitu ya, untuk keperluan-keperluan kantor itu 6%. Nah, baru ini cadangan risiko kredit.
itu 1%. Ini jaga nih kalau ada kredit macet, maka harus ada uang untuk persediaan. Kemudian ternyata bank ini ingin laba 5% dan pajaknya ditentukan 20%. Sekarang dicoba dihitung kalau kondisinya seperti ini. Maka bank ini menentukan suku bunga pinjamannya berapa? Apakah 11%? Apakah 12% setahun? Ya, artinya hitung berapa bunga kredit yang diberikan atau base lending rate. Caranya menghitung itu adalah kita lihat dulu cost of fund-nya. Cost of fund itu tadi apa cost of fund? Biaya-biaya yang total bunga yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana simpanan. Jadi bank itu mengeluarkan biaya bunga kepada orang-orang yang nabung ke dia. Berapa cost of fund-nya? Didapat dari bunga yang dibebankan dibagi 100%, kemudian dikurangi cadangan wajib. Ya, masukkan rumus, dibulatkan 19%. Sehingga untuk menghitung bunga kredit yang diberikan, ini masih ngitung cost of fund-nya ya, COF dulu ya. Nah, sekarang berapa bunga kreditnya? Caranya adalah cost of fund-nya, kemudian ditambah biaya operasi, ditambahkan lagi cadangan risiko kredit macet, kemudian laba yang diinginkan, kemudian ditambah lagi dengan pajak. Ya, pajaknya itu adalah 20% dari laba 5%. Ya, laba 5%. Kenapa kok ketemu 1%? Itu karena 20% kali laba yang diinginkan. Ya, 1%. Sehingga Bank Morindo ini mematok berapa persen suku bunga pinjaman per tahunnya? 32%. Iya, 32%. Jadi biasanya seperti ini. Bank itu kalau menentukan berapa bunga suku bunga pinjaman. Ya. Nah, kemudian metode pembebanan suku bunga ya itu ada yang menggunakan flat rate. Kalau flat rate itu antara pokok ya dan biaya bunga itu setiap periode sama. Kalau yang sliding rate itu semakin menurun bunganya, sehingga cicilannya juga Anda merasa kok tambah turun ya cicilannya. Dulu bulan pertama 1 juta, kemudian 900, kemudian 800. Itu kalau menggunakan metode sliding rate. Ada lagi yang menggunakan floating rate atau berubah-ubah ya. Kemudian ada juga yang menggunakan anuitas. Nah, ini beberapa metode dalam menghitung menghitung bunga kredit ya, menghitung jumlah kredit yang harus dibayarkan setiap bulannya. Misal ada PT Sinar, dia ini dapat fasilitas kredit dari BCA 60 juta. Nah, jangka waktunya boleh dicicil selama 12 bulan. Kemudian BCA mengatakan bahwa hubungannya kalau pinjam 24% ya, 24% setahun. Kemudian dia dikenakan biaya admin, kadang biaya provisi juga gitu ya. Biaya 350.000. Gitu. Nah, sekarang coba dihitung. Ya, PT Sinar ini bayarnya cicilan setiap bulannya berapa kalau dia menggunakan metode flat rate. Bagaimana kalau menggunakan metode sliding rate? Gitu ya. Kalau menggunakan flat rate,
tinggal dibagi aja pokoknya. 60 juta dibagi 12 ketemu 5 juta. Bunganya adalah per bulan ya, 24% kan setahun. Jadi kita pengen tahu bunga per bulan ya tinggal dibagi 12 aja. Kali 60 juta. Berarti bunganya aja itu ya, itu adalah setahun ya, ini 1.200.000. Maka berapa bunganya, angsurannya sebulan, ini sebulan ya, sebulan 1.200.000. Berarti berapa? Sebulan dia bayar 6,2 juta. Itu terus seperti ini, bulan kedua juga begini, bulan ketiga juga begini, sama semuanya. Kalau kita lihat di tabel gitu, ya, angsurannya sama, ya, bunganya. Pokoknya juga sama. Akhirnya angsuran per bulan cicilannya 6,2, 6,2, 6,2 sama terus. Itu kalau flat rate. Sekarang kalau sliding rate, ingat kalau sliding rate tadi kan semakin menurun ya, tapi pokoknya sama. Pokoknya itu per bulannya sama dengan cara berapa pinjamannya, 60 dibagi 12 sama dengan 5 juta. Nah, sekarang yang berbeda-beda adalah bunganya. Oke, bunga bulan pertama adalah 24% per bulan ya, dibagi 12 kali 60 juta, ketemu 1.200.000. Sehingga bulan pertama dia bayar berapa? 6,2 juta. Nah, angsuran kedua beda lagi cara ngitungnya. Kalau bunganya sama ini, 24% dibagi 12 itu sama. Tapi pengalinya, kenapa kira-kira kok jadi 55? Tadi kan 60. Kira-kira dari mana? Sudah berkurang dari pokok pinjaman tuh. Iya, karena berkurang dari pokok pinjaman. Nanti bisa ditebak nggak angsuran ketiga? Pasti 24% dibagi 12 dikali 50 juta. 50 juta. Betul. Begitu seterusnya sampai angsuran ke-12. Ya. Kalau kita lihat di apa namanya? Tabel begitu, kita lihat nih angsurannya sama ya setiap bulannya. Nah, pokoknya sama. Bunganya semakin menurun. Sehingga total angsurannya juga semakin menurun. Kenapa? Karena bunganya semakin menurun. Dari mana angsuran atau cicilan? Dari pokok ditambah bunga. Ini juga. Dari mana cicilannya? Dari pokok ditambah bunga. Begitu seterusnya. Gitu ya. Gampang ya? Jadi, kalau jumlah pembayaran bunga, kalau menggunakan dua metode itu, selisihnya berapa ini? Kalau menggunakan flat rate, berapa flat rate yang tadi? Bunganya cuma 14.400 kalau di total, ya. Mulai dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Tapi kalau ini, ya, lebih kecil apa lebih besar? Lebih lebih kecil ya bunganya. Selisih berapa ini? Separuhnya ya, hampir separuhnya. Oke. Kemudian saya berikan contoh yang floating rate. Kalau yang floating rate dengan jumlah pinjaman sama ya. Kemudian dia dikasih waktu 12 bulan untuk nyicil. Kemudian bunganya 24% setahun di triwulan pertama. Kemudian di triwulan kedua jadi turun 22%. Ya. Kemudian di triwulan ketiga 23%. Jadi kenapa sih kok bunganya bisa naik turun gini? Kenapa ini semakin turun gini floating? Karena tergantung dari bunga pasar. Ya. Kemudian dia juga membayar biaya admin 350. Sekarang silakan Anda hitung kalau menggunakan metode floating. Ingat, setiap 3 bulan sekali dia ganti bunga ya. Kalau ganti bunga berarti Anda harus cari per bulannya. Bagaimana caranya? Dibagi 12 ya. 24
dibagi 12 kan 2. 22% dibagi 12 1,83. Begitu seterusnya. Oke, sekarang berapa yang harus dibayar? Bunganya berapa ini? PT Sinar. Untuk pokoknya 5 juta ya per bulan. Kemudian bunganya dihitung berdasarkan prosentase bunga yang berlaku pada sisa pokok pinjaman. Jadi bulan pertama sampai ini kan 2%. Bulan 4 ini kan, bulan ke-7 sampai 9 ini. Bulan ke-10 sampai 12 ini. Tinggal dikalikan ya. Dengan cara dikalikan. Berarti dari mana ini 1,2? Ini mungkin ada kesalahan ya. Coba dihitung lagi 2% kali pokok. Berapa ini? Kalau 1,2 itu dari 60 juta, Bu. 60 juta ya. Oke, benar ya, sudah ya berarti ya. 60 juta kali 2%. Ya. 60 juta kali. Ini. Kenapa ini kok 1.100.000? Kalau total angsuran kan jelas dari pokok ditambah bunga. Ya. Kalau ini dari mana ini? 1.100.000. Dari pokok dikurangin 5 juta itu, Bu. Jadi 55 juta dikali 2%. Iya, 55 juta dikali dengan 2%. Begitu seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga anuitas. Kalau tadi suku bunga flat itu pokoknya sama, bunganya sama ya. Kalau sliding tadi bagaimana? Kalau sliding Menurun. menurun. Kalau yang floating naik turun sesuai dengan bunga pasar. Gitu ya. Jadi kalau bunga pasar itu berarti kita membandingkan dengan bank-bank yang lain. Gitu ya. Kalau anuitas itu anehnya begini. Pokoknya beda, angsuran pokok pinjamannya beda, kemudian bunganya beda, tapi angsurannya sama. Sekilas berarti anuitas ini mirip dengan flat, ya, mirip dengan flat rate. Nah, maka untuk mencari karena angsurannya sama, itu dengan cara seperti ini, ya. Tadi soalnya kan pinjamannya 60 juta, ya, kali 2% ya, ditambah dikali 1 plus 2% pangkat 12. Dibagi 1 plus 0,02 pangkat 12 dikurangi 1. Ya, maka ketemu di sini 5.673. Sehingga di sini kelihatan kalau setiap bulannya ya si X ini harus bayar 5.673. Tapi bedanya sama flat apa? Pokoknya beda, pokok pinjamannya. Gitu ya. Bunganya juga beda. Nah, kita lihat gini. Angsurannya sudah ketemu ini ya, pasti ini. Kadang nasabah tidak peduli ya, nggak tahu bunganya berapa, pokoknya berapa. Kalau anuitas saya tahunya ini gitu ya. Tetapi karena Anda menempuh mata kuliah perbankan ya, nah maka layak tahu ya, kalau anuitas itu cara menghitungnya bagaimana. Nah, kalau anuitas dengan kasus yang seperti ini ya, maka untuk angsurannya Anda isikan dulu. Ya, jadi angsuran di kolom ini silakan Anda tulis semuanya sesuai dengan hasil pertemuan yang tadi. Kemudian baru Anda menghitung bunganya. Dari mana bunganya? 2% kali 60 juta. Ya. Kemudian pokoknya bagaimana? Pokoknya. Pokok itu kan didapat dari, kalau cicilan kan dari angsuran ditambah bunga. Sekarang kebalikannya. Bunganya tahu, angsurannya tahu, pokoknya nggak tahu. Gimana? Ya tinggal dibalik aja ya. Pokok sama dengan angsuran dikurangi bunga. Gitu ya. Ketemu
4,473. Sedangkan saldonya dari mana? Dari saldo pinjaman sebelumnya kan masih mesti 60 juta. Dikurangi dengan pokoknya ini. Nah, skip saja. Sekarang kalau bulan kedua, dari mana ini? 2% juga, tetapi kali bukan 60, tetapi dari saldo yang lalu. Ya, bulan yang lalu. Nah, ketemu 1 juta sekian. Pokoknya dari mana? Kalau tadi kan cicilan sama dengan angsuran ditambah bunga. Nah, ini angsurannya sudah tahu, bunganya sudah tahu, pokoknya nggak tahu. Ya tinggal dikurangi juga. Gitu ya. Angsuran dikurangi dengan bunga. Ketemu 4.500.000. Sehingga saldonya berapa? Saldonya adalah saldo yang lalu dikurangi dengan pokok di bulan tersebut. Gitu ya. Begitu seterusnya. Oke. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini materinya memang banyak ya. Mungkin ada pertanyaan? Mohon maaf ini Bu Yuniar suaranya sudah apa namanya ya? Sudah sisa-sisa ini karena memang batuk. Oke, bisa dibuka untuk breakout room-nya ya? Atau mengerjakannya sendiri-sendiri saja? Sebentar saya coba jelaskan dulu untuk soal latihannya. Mahasiswanya berapa, Mbak? 26 ya, Mbak Desti? Iya, Bu. Heeh. Jadi masing-masing dapat satu soal ya. Untuk soal teori, jadi yang merasa absen nomor 1 silakan kerjakan nomor 1. Kemudian absen nomor 2, 2 sampai nomor 18. Nah, kemudian nomor 19 balik lagi nomor 1 ini. Itu ya. Jadi nomor absen 19 masuk di sini juga. Saya kasih warna merah itu ya. 1 dan 19. Ini nomor 1. Nomor absen 1 dan nomor absen 19 silakan Anda kerjakan nomor 1 untuk teorinya. Kemudian ini nomor 2 dan 20. Nomor absen 2 dan 20. Kemudian nomor 3 ini nomor absen 3 dan 21. Kemudian nomor absen 4 mengerjakan nomor 4 dan 22. Kemudian nomor absen 5 silakan kerjakan nomor 5 dan nomor 23. Nomor absen 6 dan 24. Nomor 6 soal teori. Jadi nanti Anda masing-masing dapat satu soal teori dan satu soal praktek. Ini nomor 7 dan nomor 25. Kurang 1. Ini dia. Nomor 1, kurang 1, nomor absen 8 dan nomor absen 2. Oke, untuk yang nomor absen 9 ya ngikutin ini aja ya. 9, 10, 11 sampai teorinya 18. Oke, masing-masing sudah paham ya untuk tugas dari nomor berapa yang harus dikerjakan. Nanti kita diskus bersama. Kemudian untuk suku bunga kredit, saya bolak-balik aja ya. Yang merasa, ini sampai 3 ya. Yang nomor 1 sama nomor 2 saja. Bentar. Yang nomor 1 tidak perlu dikerjakan. Yang merasa nomor absen Anda genap, silakan kerjakan nomor 2. Ya, nomor genap itu kan berarti nomor 2, nomor 4 itu ya. Nomor 6, kerjakan nomor 2 soal hitungan.
Kemudian yang merasa Anda nomor absen ganjil, silakan kerjakan yang nomor 3. Gitu ya. Soal 1 tidak perlu dikerjakan. Oke ya. Mbak Desti silakan di-share untuk soalnya. Sudah Bu, sudah saya share di ini, Oke. di chat room. Waktunya berapa menit ini? 15 menit cukup? 15 menit ya. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Untuk pembahasannya, karena 15 cuma setengah jam mungkin setiap orang jangan lama-lama gitu ya menjawabnya ya. Karena biar ke semua, dapat semua. Oke, silakan mengerjakan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah selesai? Belum, Kak. Masih tugas yang kedua. Oh, oke. Sudah 15 menit soalnya. Mungkin teorinya aja ya Mbak Desti. Nanti kalau nggak selesai, hitung-hitungannya dipakai untuk tugas gitu aja. Boleh Bu, boleh monggo. Karena sudah 20.30. Ya, oke, semuanya sudah ya kalau teorinya. Oke, untuk soal teori ini kan ada 18. Untuk nomor 1 ini, jenis kredit berdasarkan kegunaannya adalah investasi dan kredit modal. Jelaskan perbedaannya. Silakan yang merasa nomor 1 boleh tunjuk jari atau nomor 19. Nomor 1 nggak ada? Masuk ya? Nomor 1 siapa ya Mbak Desti? Nomor 1 ada Kak Ahmad Fatih, sepertinya tidak masuk Bu. Nggak masuk. Terus nomor 19? Nomor 19 ada Kak Nabila. Oh, Nabila ada kayaknya tadi. Kak Na- Ayo, silakan nambah nilai. Sudah keluar Bu, Kak Oh, Nabilanya. sudah keluar. Waduh, soal pertama sudah hangus berarti ya. Oke, soal kedua. Jenis kredit berdasarkan tujuannya ada produktif, konsumtif, dan perdagangan. Jelaskan perbedaannya. Boleh nomor 2 absen 2 atau boleh juga nomor absen 20. Sepertinya juga tidak ada lagi Bu. Nomor absen 2 nggak ada, 20 juga sudah keluar ya. Iya. Ini tinggal 11 ini Mbak ya. Waduh, waduh, mungkin dicatat ini Mbak yang sudah, yang masih bertahan ini Iya nilainya Bu. lain daripada yang lain ini ya. Oke. Oke, nomor 3, ada 2 model penilaian, 5C dan 7B. Jelaskan 5C dan 7B. Boleh nomor absen 3, boleh nomor absen 21. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan. Nggak ada Bu. Loh, nggak ada juga? Ya Iya. Allah. Mm, mm, mm. Keluar ya. Oke, apa masa takut ya? Kan sudah ada panduannya itu. Terus nomor 4, apa yang dipertimbangkan terhadap keputusan pemberian kredit jika ingin dikatakan sebuah keputusan kredit itu berkualitas, nomor absen 4 atau 22. Keluar juga ya. Ada Bu, kebetulan ini ada Kak Asin sama Kak Rafli. Mm-mm. Silakan, salah satu. Silakan Kak Asin atau Kak Rafli barangkali mau menjawab. Rafli Firza atau Ahsin Abid.
Halo Ibu, maaf ini lagi kerja ini. Oh iya, yang Mas Aksin nggak bisa. Yang Mas Rafli pasti bisa. Ini saya jawab tapi sedikit nggak apa-apa dah Bu. Boleh, boleh, nggih. Boleh Mas Aksin. Nomor 4, apa yang harus dipertimbangkan oleh bank dalam memberikan kredit terhadap keputusan pemberian kredit jika ingin dikatakan sebuah keputusan pemberian kredit berkualitas. Ini ada analisis 5C, prinsip dasar pemberian kredit. Jadi ada karakter, karakter menilai kepribadian, integritas, dan reputasi calon debitur. Riwayat kredit sebelumnya, BI checking atau slip juga menjadi indikator utama. Yang kedua, capacity, kemampuan debitur dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman, dinilai melalui laporan keuangan, arus kas, dan prospek usaha. Yang ketiga, kapital, struktur modal, dan kekuatan finansial calon debitur. Bank melihat seberapa besar dana sendiri yang dimiliki dibandingkan dengan pinjaman yang diminta. Yang keempat, kolateral, jaminan yang diberikan debitur sebagai pengamanan apabila terjadi gagal bayar. Nilai dan legalitas agunan harus diverifikasi dengan hati-hati. Yang kelima, condition of economy. Kondisi ekonomi makro dan sektor industri yang mempengaruhi kemampuan bayar debitur, termasuk tren pasar, regulasi pemerintah, inflasi, dan suku bunga. Sekian Bu, sudah. Oke. Terima kasih ya Mas Aksin ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf Bu, ini lagi di tempat kerja. Nggak apa-apa, semuanya juga di tempat kerja kayaknya ya. Atau ada yang di rumah ini ya. Oke, lanjut untuk yang nomor 5. Saya, Setiap Bu. kredit Saya, Bu nomor ya. 5 Riza. atau 23, silakan. Saya, Ibu. Sen 23 ya, Bu. 23 itu siapa ya? Riza. Oh, Riza, ya. Untuk setiap kredit macet, perlu penanganan yang serius. Menurut Anda, teknik apa yang harus dilakukan bank dalam penyelesaian kredit macet? Yaitu melakukan rescheduling dengan memperpanjang waktu kredit. Yang kedua adalah reconditioning atau penurunan, bahkan pembebasan suku bunga. Restructuring atau menambah jumlah kredit, atau bahkan kombinasi dari 3 teknik tersebut, dan penyitaan jaminan. Oke, Mbak Riza. Terima kasih Mbak Riza. Berikutnya nomor 6 ya. Silakan nomor absen 6 atau 24. Apa yang dipertimbangkan bank dalam mengalokasikan dana? Faktornya apa aja? Apa masuk Mbak Desti? Tidak ada, Bu, tidak masuk. Nggak ada semuanya ya. Iya. Kemudian nomor absen 7 atau 25 masuk? Ada, Bu. Nggak ada kan? Ada. Ya, ada. Ya. Oke, proses bank menentukan alokasi dana untuk berbagai jenis aset. Bank mengalokasikan dana dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan. Sebelum memberikan pinjaman, bank melakukan analisis mendalam terhadap calon debitur dengan menganalisis 5C atau 7B dan menilai kelayakan usaha. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan resiko yang terkendali. Jika terjadi kredit macet, bank akan berusaha menyelamatkan kredit tersebut. Dan jika gagal, jaminan akan disita. Sudah, Bu. Ya, oke, terima kasih. Ini tadi Makasih, Mbak Bu. siapa? Mbak Suci ya? Iya, Bu. Mbak Suci. Oke, lanjut.
di nomor 8. Seberapa besar proporsi dana yang biasanya dialokasikan bank untuk kredit atau pinjaman? Apa masuk ini, Mbak Desti, nomor 8 dan 26? Ada Bu, ini Kak Dea sama Kak Ya. Veronica. Saya Ibu, Oke, Kak Veronica, Mbak silakan. Vero, ya. Oke, Mbak Vero. izin menjawab ya Bu. Oke. Seberapa besar proporsi dana yang biasanya dialokasikan bank untuk kredit atau pinjaman? Biasanya sekitar 70 sampai dengan 80% Ibu dari total dana yang dihimpun bank dialokasikan untuk penyaluran kredit atau pinjaman. Itu tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Sekian Ibu. Ya, oke. 70 sampai 80 ya. Nah, memang dana itu kalau menganggur di bank ya, jadi ada idle cash itu juga tidak bisa muter ya dananya. Jadi memang harus dipinjamkan ya untuk mendapatkan pendapatan dari fungsi lending gitu ya. Berikutnya, apa peran alokasi dana dalam menjaga likuiditas dan stabilitas bank? Nomor absen 9, adakah? Ada ini Kak Dewi Bu. Iya ya. Kak Dewi Ari Rahmawati, Dewi. silakan. Dewi Ari. Tidak respon ya? Iya, Dewi Ari. sepertinya nggak ada di depan. Iya. Oke, hangus berarti ya. Kemudian nomor 10. Bagaimana risiko yang dihadapi bank dalam proses alokasi dana? Bagaimana risiko? Apa aja yang risiko yang dihadapi? Ini nomor absen 10. Adakah? Ada ini Kak Dwi Rohman. Dwi Rohman. Iya, Ibu. Nah, Dwi Rohman. Iya, silakan. Untuk resiko yang diambil oleh bank itu seperti resiko dalam penyaluran kredit, seperti pihak yang meminjam itu gagal bayar. Terus untuk resiko yang lainnya seperti resiko kenaikan suku bunga ataupun resiko dari kenaikan dari mata uang. Jadi misal ada yang peminjam itu menggunakan eh, valuta asing, jadi misal sewaktu-waktu valuta asing itu naik, jadi nanti eh, pinjamannya juga akan lebih besar gitu Ibu. Terus ada juga nanti peminjam itu melakukan kecurangan, itu juga harus dihadapi oleh pihak banknya juga. Gitu Ibu. Ya, ya. Oke, terima kasih Mas Dwi Rohman. Kemudian nomor 11, adakah bagaimana bank mengelola dana untuk memastikan pertumbuhan yang stabil? ada Bu ini Kak Fadio. Hadir, Bu. Silakan, Fadio. Baik, untuk ya, bagaimana Bank mengelola dana untuk memastikan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam untuk mengelola itu ada beberapa, yaitu ada manajemen likuiditas. Bank harus memastikan bahwa mereka selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi penarikan nasabah dan kebutuhan operasional sehari-hari. Caranya seperti menyimpan sebagian dana dalam bentuk kas dan giro di Bank Indonesia. Terus ada poin kedua yaitu diversifikasi penyaluran dana untuk mengurangi risiko dan menjaga pertumbuhan yang stabil. Bank tidak menyalurkan dana hanya ke satu sektor saja. Cara dilakukan seperti menyalurkan kredit ke berbagai sektor seperti perdagangan, industri, pertanian, dan jasa. Poin ketiga ada pengelolaan risiko. Bank menghadapi berbagai risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas. Contoh upaya pengelolaannya seperti melakukan analisis kelayakan kredit sebelum memberikan pinjaman. Poin keempat ada penguatan modal. Untuk menjaga kestabilan jangka panjang, bank wajib memiliki modal yang cukup sesuai aturan
Basel 3 dan ketentuan OJK atau BI. Terima kasih Bu. Mungkin hanya itu yang saya Oke, bisa sampaikan. terima kasih, Mas. Kemudian nomor 12. Regulasinya apa untuk mempengaruhi alokasi dana di bank? Adakah Nggak nomor ada, Bu. absen 12? Nggak Enggak ada ada. ya? Ya. Oke. Nomor absen 13. Gimana bank menyesuaikan alokasi dana mereka berdasarkan kondisi ekonomi yang berubah? Saya Ibu. Ada? Iya, silakan. Bagaimana bank menyesuaikan alokasi dana mereka berdasarkan kondisi ekonomi yang berubah? Bank juga bank menyesuaikan alokasi dana mereka melalui manajemen aset dan liabilitas yang didorong oleh indikator ekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan produk domestik bruto dengan tujuan untuk mengelola resiko, mempertahankan likuiditas, dan memaksimalkan profitabilitas. Itu, Ibu. Oke, terus nomor 14 ya sekarang. Apa yang dimaksud ini? Aset liability matching dalam alokasi dana dan kenapa ini penting? Izin mau jawab, Ibu. Heeh. Siapa ini ya? Nah, Laili Udria, iya saya absen Laili. 14. Heeh. Untuk aset liability matching itu adalah upaya menyesuaikan jangka waktu dan jumlah antara aset dan kewajiban agar bank tetap liquid, aman, dan stabil dalam mengelola dana. Mengapa penting? Karena untuk menjaga likuiditas bank. Yang kedua itu menghindari risiko suku bunga dan risiko jatuh tempo. Yang ketiga itu menjamin stabilitas keuangan. Sekian Ibu. Iya. Jadi kalau bank itu memang mengandalkan likuiditas juga ya. Khawatirnya apa? Suatu saat nasabah tabungan atau nasabah giro itu mengambil ya. Nah, maka bank ini mau nggak mau harus tersedia dana ya untuk membayar pada nasabahnya. Berikutnya nomor 15. Adakah Mbak Desti? Ada, Bu. Kak Lintang ini. Iya, Menjawab Lintang. Iya, silakan. bagaimana alokasi dana bank mempengaruhi tingkat keuntungan dan resiko. Alokasi dana bank berpengaruh terhadap tingkat profit dan tingkat risiko yang dihadapi bank. Yang pertama, pengaruh terhadap tingkat keuntungan. Berikut ada beberapa jenis contoh dan dampak terhadap keuntungan. Yang pertama yaitu kredit atau pembiayaan. Contohnya, modal kerja, investasi, kredit konsumsi. Dampaknya yaitu memberikan pendapatan bunga yang tinggi, tapi beresiko tinggi jika nasabah gagal membayar. Yang kedua, ada investasi pada aset berharga, obligasi. Contohnya, obligasi pemerintah. Dampaknya yaitu pendapatan bunga biasanya lebih aman, tetapi hasilnya lebih rendah. Yang ketiga, ada penempatan pada bank lain. Contohnya, investment. Dampaknya yaitu likuiditas tinggi, tetapi keuntungan relatif kecil. Yang keempat, kas dan giro wajib minimum. Contohnya simpanan di Bank Indonesia. Dampaknya yaitu tidak keulang langsung, tetapi wajib untuk menjaga likuiditas dan kepatuhan regulasi. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap resiko. Berikut ada beberapa jenis penyebab dampak. Jenis resiko yang pertama, resiko kredit. Penyebabnya yaitu pemberian pinjaman ke debitur yang tidak layak, yang berdampak berpotensi gagal bayar, menurunkan profit dan kesehatan bank. Yang kedua yaitu resiko likuiditas yang penyebabnya yaitu terlalu banyak dana dialokasikan pada aset yang berdampak pada bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga yaitu resiko pasar. Penyebabnya yaitu investasi pada aset berharga dengan fluktuasi harga yang dampak pada kerugian akibat perubahan suku bunga atau nilai pasar. Yang keempat adalah resiko operasional yang penyebabnya itu ketidakefisien atau kesalahan pengelolaan dana yang berdampak penurunan kinerja keuangan dan reputasi bank. Sudah, Bu.
Masih mute, Bu. Maaf. Nah, kemudian lanjut nomor absen 16. Baik, Ibu izin menjawab. Mengapa likuiditas sangat penting dalam alokasi dana bank dan apa dampaknya jika bank tidak memiliki likuiditas yang memadai? Likuiditas sangat penting dalam alokasi dana bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, serta penarikan dana nasabah dan pembayaran jatuh tempo, serta untuk menjaga kepercayaan nasabah. Dampaknya jika bank tidak memiliki likuiditas yang memadai adalah tidak mampu memenuhi kewajiban, terpaksa menjual aset secara merugi, mengalami krisis kepercayaan dari nasabah, dan akhirnya berpotensi bangkrut. Sekian, Ibu. Terima Oke, kasih. terima kasih Mbak Maula Ika. Nomor absen 17 adakah? Baik, Bu. Iya. Izin menjawab. Apa perbedaan antara alokasi dana untuk kredit produktif dan kredit konsumtif? Bagaimana perbedaan ini memengaruhi strategi bank? Jadi perbedaan antara kredit produktif dan konsumtif adalah kredit produktif dipakai untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti modal usaha atau investasi. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan pribadi, misal beli rumah, motor, atau barang konsumsi. Nah, perbedaan itu strategi bank juga jadi berbeda. Kalau kredit produktif, bank lebih fokus menilai kelayakan usaha dan potensi keuntungannya. Tapi kalau kredit konsumtif, bank lebih melihat kemampuan bayar nasabah dan cicilan yang lancar. Jadi intinya arah dan strategi bank menyesuaikan dengan jenis kredit yang diberikan. Baik, Oke, sudah. terima kasih. Soal yang Ya. terakhir, bagaimana bank mengoptimalkan keuntungan dari dana yang dialokasikan? Adakah ini Mbak Desti nomor absen 18? Ada, Bu. Heeh. Ada Ibu, izin menjawab. Muhammad Attarindra. Ya, izin menjawab. Iya. Bagaimana bank dapat mengoptimalkan keuntungan dari dana yang dialokasikan untuk pinjaman? Yang pertama ada menetapkan suku bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga simpanan untuk memperoleh keuntungan dari selisih bunga. Lalu yang kedua adalah menyalurkan kredit ke sektor yang produktif dan berisiko rendah. Yang ketiga melakukan analisis kredit yang ketat. Yang keempat memantau dan menagih pinjaman secara efektif. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasional sehingga biaya penyaluran kredit lebih rendah dan keuntungan meningkat. Oke. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Selesai ini ya. Semua pertanyaan sudah dijawab. Meskipun ya ada beberapa ya, karena yang aktif di sini cuman berapa ini? Cuman 18 itu minus saya sama Mbak Desti ya. Jadi 16 ini cumanan. Lainnya sudah keluar. Sudah KO mungkin ya. Oke lah. Ya, saya juga menyadari karena Anda pun harus nyambi kerja ya. Tapi bagaimanapun ini adalah tugas yang memang harus kita selesaikan. Ya, ingat kalau sudah mulai kendor, ingat ya nanti eh, sarjana manajemen ini manajemen semua kan? Ada Iya. Jadi akuntansinya, Bu. ada akuntansi. Kalau akuntansi SAK ya, sarjana akuntan, sarjana akuntansi. Oke, kalau sudah mulai kendor, ingat-ingat itu ya. Bayangkan Anda di wisuda, kemudian dipanggil namanya sarjana manajemen dan sarjana akuntansi. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini beserta diskus kita. Terima kasih semuanya yang masih mau bergabung gitu ya, bertahan. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yunian, mohon maaf saya mau tanya, ini kan tadi ada nomor yang belum terjawab. Itu dijadikan tugas atau tugasnya yang Enggak terakhir perlu. tadi aja, Bu? Oh, yang Yang terakhir terakhir tadi aja, yang hitung aja. 3 Yang nomor tadi. genap, Oh, dua nomor aja. oh ya. Yang merasa nomor absen genap, kerjakan nomor 2. Nomor absen ganjil nomor 3. Tugasnya Oke. cuma 1 aja. Oke, siap, Bu.
Untuk tugasnya saya upload besok nggih Bapak Ibu, dan link pengumpulannya besok pagi insya Allah sudah saya posting di D-Learning. Baik, terima kasih Bu Yuniar untuk materinya malam hari ini, untuk diskusnya malam hari ini, dan terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya malam hari ini. Meskipun barusan pulang dari kerja langsung ikut ini perkuliahannya, tetap semangat. Semoga di pertemuan ke depan, 2 pertemuan ke depan, Bapak Ibu tetap semangat dan tetap join tepat waktu. Oke, terima kasih. Jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Selamat istirahat malam Bu semua. Nia, selamat Mbak Destri, terima kasih banyak. Thank you.